Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan GBI River of Life dimanapun Anda berada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memiliki kasih yang nyata bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau tinggikan dan kita mau agungkan nama yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama naikkan pujian ini, kita mau sama-sama katakan, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
bersyukur bahwa Engkau baik bagi kami Tuhan, bahwa kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Satu tujuan kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu, di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada hari ini, untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang hidup. Terlebih lagi kami rindu dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah hidup kami, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu yang hidup. Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan Dia karena Dia adalah Allah kita yang hidup. Mari kita mau sama-sama puji Tuhan kita. Dengarkanlah suara nafiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bangkitnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Biarlah ini menjadi semangat kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarlah suara nafiri. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Segala raja. Haleluya. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa jelas Yesus adalah Tuhan dan Raja kita di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Saya ingin percaya bahwa setiap kita masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama datang lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau puji Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang ada bagi kami hari-hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
bahwa kasih dan kemuliaan Tuhan, bahwa pembuktian Tuhan, bahwa yang mengasihi kita dalam setiap kehidupan kita, nyata bagi kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kita masing-masing dapat dikuatkan, diteguhkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari sebelum kita mendengarkan, kita mau sama-sama naikkan pujian kita mau sembah Dia karena Dia layak untuk ditinggikan, layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan lawatan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kasih setia dan cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Pribadi lepas pribadi kami ada hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Kita mau sama-sama katakan, memandang wajah-Mu dan rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kita sama-sama naikkan pujiannya dari awal, memandang wajah-Mu. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku, Bapakku yang baik. Tuhan,
kami yang baik. Bapa yang mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau sempurna bagi kami pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya persilahkan kepada hambanya yang melayani. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara beribadah. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya kita semua pasti diberkati karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada saat ini, saya ajak saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah kembali, walaupun secara virtual Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti ibadah ini, baik di kamar, di ruang tamu, ruang kerja, sendiri, berdua, atau bersama dengan keluarga. Kami percaya Tuhan pasti memberkati orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama saya Pendeta John Max Ditale. Pada saat ini kita akan mendengarkan satu pesan Tuhan yang saya beri judul Keluarga versus Tantangan Era Milenial. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita berada di dalam satu era yang kita disebut dengan era digital. Nah, era ini saudara-saudara merupakan satu masa di mana kecanggihan teknologi itu menguasai seluruh area kehidupan, seluruh area bisnis. Ya saudara-saudara, ini di satu sisi adalah satu kebaikan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di satu sisi lain kalau kita tidak peka, ini merupakan satu celah buat kuasa kegelapan untuk menghancurkan keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga orang-orang percaya. Nah saudara-saudara, kalau gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang broken, maka gereja tidak akan bisa bertumbuh. Gereja tidak akan bisa berkembang. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan terganggu. Saya menulis tesis saya secara khusus mengenai perceraian di kalangan suami istri Kristen. Dan ternyata dalam satu jurnal yang dikeluarkan oleh Barna ya, internasional meneliti tentang perceraian, maka angka-angka perceraian di kalangan pasangan suami istri Kristen di seluruh dunia itu meningkat tajam. Dan salah satu observasi saya memberikan satu data bahwa keturunan orang-orang yang bercerai, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini sangat mempengaruhi prestasi dan tentu juga mental, jiwa, dan rohani mereka. Makanya saudara-saudara, penting buat kita perlu mewaspadai hal-hal yang bisa saja terjadi di dalam tantangan di era milenial ini. Ya, kira-kira 30 tahun yang lalu, saudara-saudara, ada satu generasi yang disebut generasi milenial, di mana semuanya dipermudah dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Nah, hari ini kita akan lihat ya saudara-saudara, ada 5 gelombang tsunami besar yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi, ya, terutama puncak masa keemasan media sosial, saudara-saudara. Begitu banyak, ya, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya di masa-masa sekarang ini. Nah, hari ini kita akan lihat, saudara-saudara, ada 5 gelombang tsunami yang menghantam dunia, terutama menghantam keluarga. Apa itu, saudara-saudara? Yang pertama, saudara-saudara, era digital ini memberikan kecepatan.
percepatan dan kecepatan. Semua serba cepat. Jadi kita terbiasa cepat. Ya, orang pengen yang cepat. Ya, mau tidak mau, itu sebuah kebutuhan. Mau tidak mau, generasi terbiasa dengan sebuah kondisi yang serba cepat. Masak cepat, ya, kendaraan cepat, transaksi cepat. Dan itu saudara-saudara sangat mudah kita dapati. Apalagi kita memiliki satu perangkat handphone yang dengan fasilitas Android, dengan fasilitas aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Maka generasi di mana kita hidup, generasi itu terbiasa cepat mendapatkan kemudahan-kemudahan. Beda pada misalnya pada waktu saya masa-masa kecil atau masa-masa remaja, di mana ya saya waktu kuliah di UKI baru HP saja. Handphone itu suatu barang yang jarang, ataupun kalaupun ada tahun 87, 88 itu sangat mahal. Beda dengan zaman sekarang ini. Jadi pada masa ini kemudahan-kemudahan era digital mempercepat, ya, ada sebuah kebiasaan semakin cepat, dipercepat. Lalu apa saudara-saudara? Gelombang tsunami yang kedua. Gelombang tsunami yang kedua adalah generasi milenial sampai sekarang, Bapak Ibu, itu terbiasa mudah. Ya, hanya dengan satu genggaman saja. Kita tidak perlu harus pergi jauh-jauh. Ya, apalagi di era pandemi ini kita merasakan, ya saudara-saudara. Kalau misalnya di dalam keadaan normal, kita tidak perlu harus ke bengkel, kita tinggal pakai HP, orang dari mekanik bengkel bisa datang. Kita mau memesan apapun, mau kebutuhan apapun, hanya dengan satu genggaman kita sudah dapat. Dan ini terbiasa dan mulai terbiasa bertahun-tahun. Ya, kalau misalnya kita mulai dari tahun 80-an, 85, 86, terus sampai generasi Z, ya saudara-saudara sekarang ini, kita mendapatkan kebiasaan kemudahan. Lalu apa? Gelombang tsunami yang ketiga, kenyamanan. Saudara-saudara, nyaman. Hanya dengan satu genggaman, saudara-saudara, kita mendapatkan fasilitas kenyamanan. Dan apalagi saudara-saudara, kenikmatan. Dengan satu genggaman, saudara-saudara, orang bisa menikmati, saudara-saudara. Apa saja ada dalam satu genggaman. Ya, baik untuk hal-hal yang positif, bahkan untuk hal-hal yang negatif. Ya, saudara-saudara, ini sebuah kenikmatan dan kebebasan privasi. Ya, di dalam satu genggaman, saudara-saudara, kita bisa menikmati begitu banyak kemudahan, kenikmatan, kenyamanan, dan sangat privasi. Kita tidak perlu lagi pergi, kita mungkin tidak perlu lagi komunitas. Bahkan orang-orang dalam kesendiriannya bisa menikmati kenyamanan, kenikmatan, dan kebebasan yang sangat privasi. Nah, saudara-saudara, kalau ini tidak diantisipasi, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang muda, pasangan-pasangan muda, engkau orang-orang muda yang mungkin telah mempersiapkan pernikahan saudara menuju jenjang yang lebih dewasa lagi, saudara-saudara, ke depan. Saudara perlu dengar pesan Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, ada dua bencana besar dari gelombang tsunami yang saya sedang sebutkan. Saudara-saudara, yang pertama, saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara mengajak saudara-saudara untuk membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mulai. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnas Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan ini dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain
yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita tahu setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka menikmati berkat Tuhan. Mereka menduduki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Mereka tidak usah lagi berperang, mereka tidak usah lagi berada di padang gurun. Saudara-saudara, mereka telah menikmati tanah-tanah yang mereka tempati. Tapi saudara-saudara, ada satu peristiwa ketika Yosua dan orang-orang yang lebih tua dari Yosua, ya saudara-saudara, ini meninggal. Anak-anak mereka yang pertama kali masuk, mungkin mereka masih bayi, saudara-saudara, atau setelah keturunan yang bayi ini, saudara-saudara, besar dan mereka punya anak, atau generasi cucunya Yosua, saudara-saudara. Nah, mereka ini ternyata tidak mengenal Tuhan, tidak betul-betul mencari Tuhan. Ada satu generasi yang tidak dengar, tidak melihat, saudara-saudara, apa yang diperbuat oleh Allah di padang gurun, apa yang telah diperbuat Allah ketika mereka keluar dari Mesir, apa yang diperbuat Allah ketika mereka merebut bangsa Kanaan. Nah, saudara-saudara, generasi ini adalah generasi yang sudah menikmati, tidak perang, ya tidak usah susah-susah. Dan anehnya saudara-saudara, orang tua mereka tidak bisa menjadi teladan buat mereka, sehingga timbul generasi yang tidak mengenal Allah dan tidak takut akan Tuhan. Dan saya khawatir Bapak Ibu, saudara-saudara, siapapun engkau yang mendengar hari ini, khotbah ini, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dipermudah. Ya, kita terbiasa dipercepat, kita terbiasa dipermudah, kita terbiasa nikmat, kita terbiasa nyaman, mau lakukan transaksi tidak perlu pergi, hanya dalam satu genggaman saja kita bisa melakukan banyak hal. Hanya dengan satu aplikasi kita bisa membeli, kita bisa melakukan ini, pesan ini, semuanya dipermudah, saudara-saudara. Nah, orang-orang yang hidup dalam masa ini seakan-akan tidak perlu Tuhan. Mereka semua nyaman, mau apa aja bisa, mau apa aja mudah. Beda dengan generasi-generasi misalnya di zaman saya atau di zaman orang tua saya, saudara-saudara, di mana fasilitas begitu terbatas, ada begitu banyak tantangan. Kita harus berjuang untuk mendapatkan satu visi, untuk mendapatkan goal, cita-cita. Wah, kita mesti berjuang untuk lakukan sesuatu. Saudara-saudara, kita mesti melakukan kerja keras, kita perlu menabung. Nah, saudara-saudara, ini bencana yang pertama, bisa timbul satu generasi seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya ingin saudara-saudara perhatikan 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lihat, manusia akan mencintai dirinya sendiri, hidup untuk dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan moral, ya saudara-saudara. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, bencana yang pertama saudara-saudara, akan muncul satu generasi yang tidak gigih. Tidak gigih. Kenapa saudara-saudara? Ya karena mereka tidak terbiasa dengan kerja keras. Segalanya sesuatu mudah. Beberapa perceraian terjadi karena pasangan-pasangan muda tidak memiliki kegigihan untuk apa? Untuk menyelesaikan konflik. Karena terbiasa mudah.
konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga-keluarga orang-orang muda, saudara-saudara, itu diselesaikannya dengan cara yang semu. Dan mereka berkata, udahlah kita nggak usah ngomongin ini deh. Kalau kita ngomongin ini kita ribut. Ya akhirnya mereka tidak ngomongin dan mereka akhirnya damai. Tapi ketika ada hal yang memicu masalah yang sama, mereka akan ribut lagi. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, kualitasnya akan lebih besar. Dan itu akan menjadi bom waktu. Kenapa? Karena tidak diselesaikan, kan tidak gigih. Kenapa tidak gigih? Terlalu terbiasa dengan hal-hal yang mudah. Saya mewawancarai beberapa orang yang terlibat atau memiliki kasus-kasus di ujung perceraian. Namun mereka dikasih PR tidak mau menyelesaikannya. Mereka tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Generasi yang mudah menyerah. Ya, ditandai dengan kerja ini, baru sebentar 2 bulan, 3 bulan, pindah. Kerja di tempat ini, pindah. Dagang ini, dagang itu, usaha ini. Tidak pernah mau betul-betul konsisten, betul-betul tekun. Dan timbul generasi yang malas. Orang muda dimanapun kau berada, engkau boleh aktif di dalam gereja. Tapi Tuhan menilai saudara-saudara juga perilaku saudara di rumah saudara. Apakah saudara-saudara adalah orang-orang yang rajin? Kalau saudara jadi pelajar mahasiswa, saudara, apakah engkau menjadi pelajar mahasiswa yang rajin? Saudara orang yang gigih? Kalau engkau jadi pegawai dimanapun saudara berada, apakah engkau adalah pegawai yang rajin, Bapak Ibu? Saya tidak mengerti dan tidak tahu posisi saudara. Saudara-saudara, saya ingin saudara-saudara memperhatikan ini. Yang kedua, saudara-saudara, timbulnya generasi yang hedonisme dan narsisme. Saudara-saudara, hedonisme itu pencari kepuasan, ya, pencari kepuasan. Mereka sukanya senang-senang, kumpul-kumpul, senang-senang, kumpul-kumpul makan, kumpul-kumpul hobi, kumpul-kumpul lakukan ini hanya untuk kesenangan. Dan beberapa mereka, saudara-saudara, adalah penganut narsisme tanpa disadari. Sebentar-sebentar posting, sebentar-sebentar posting. Ada beberapa orang, saudara-saudara, posting di IG, posting di Facebook. Satu hari bisa lebih dari 3 kali, 4 kali. Dan itu terus menerus. Saya mau kasih, tanpa disadari, saudara-saudara, dia sudah terjebak kepada satu paham narsisme. Narsisme itu adalah yang mengagungkan diri sendiri. Nah ini terjadi karena apa, saudara-saudara? Karena memburu kenikmatan, memburu kenyamanan. Beberapa mereka memburu penghargaan. Ya dunia mengajarkan mereka harus terlihat eksis, mereka harus terlihat keren, mereka harus terlihat memiliki materi-materi tertentu. Kalau misalnya ada beberapa orang yang sudah berkeluarga, mereka akhirnya didorong untuk memiliki rumah di daerah yang elit, memiliki mobil dengan merek-merek tertentu, dan mereka harus bahkan beberapa mereka harus mencicil, ya saudara-saudara. Dan itu merupakan satu kewajiban yang memberatkan sebenarnya kalau diukur mungkin dengan kemampuan. Tapi mereka mau nggak mau, demi apa? Demi penghargaan. Akhirnya saudara-saudara mereka hidup dalam tekanan-tekanan. Yang mereka akhirnya harus mau nggak mau seperti kejar target. Mereka mulai pergi pagi, ya pulang malam karena ada hal-hal yang harus mereka wajib bayar, kwitansi rekening apapun. Ya beberapa mereka begitu banyak rekening yang harus mereka lunasi. Dan akhirnya saudara-saudara, waktu-waktu akhirnya semakin berkurang karena apa? Ya tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Dan akhirnya saudara-saudara, waktu-waktu yang seharusnya diberikan untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, ya saudara-saudara, itu akhirnya habis. Tidak lagi. Makanya terjadi konflik-konflik yang begitu parah dan yang membuat kehancuran. Nah saudara-saudara, hari ini Tuhan memberikan satu pesan khusus. Ya, bagaimana keluarga-keluarga orang percaya bisa menang atas apa? Atas situasi yang sedang terjadi, saudara-saudara. Tanpa disadari, kemajuan teknologi ini merupakan satu alat dari kuasa kegelapan. Juga ikut ambil bagian. Untuk apa? Untuk menghancurkan keluarga-keluarga orang percaya. Di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi perlu hikmat.
menghadapi gelombang tsunami di era digital, di era milenial ini. Dengar nih saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin senior, yang orang-orang dewasa muda, keluarga-keluarga couples yang masih muda, atau orang-orang muda yang mungkin berencana untuk membangun rumah tangga. Dengar, ini merupakan pelajaran seperti katekisasi mungkin sebelum pernikahan, supaya saudara bisa betul-betul membangun keluarga yang kuat dan kokoh dan bisa berdampak buat banyak orang. Nah saudara-saudara, kita harus memiliki hikmat. Untuk apa? Untuk menang terhadap gelombang tsunami yang bisa saja menghancurkan keluarga. Nah saudara-saudara, yang pertama, mari buatlah kesepakatan sejak dini, Bapak Ibu. Buatlah kesepakatan sejak dini. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara, buatlah kesepakatan, buatlah satu peraturan, buatlah sebuah didikan sejak mereka masih kecil, sejak dini. Alkitab berkata dalam kitab Amsal tadi, ya didiklah mereka, buatlah sebuah aturan yang baik. Maka apa? Sampai masa tuanya, didikan itu bisa nyantol, saudara-saudara. Karena apa? Sudah menjadi sebuah kebiasaan, buat kesepakatan. Saudara-saudara, kadang-kadang beberapa orang-orang putus asa menghadapi anak-anak remaja mereka. Ketika anak-anak mulai beranjak dari anak-anak ke remaja, mereka akhirnya memasuki satu fase mencari jati diri. Mereka bingung terhadap diri mereka sendiri. Mereka mempunyai ekspektasi, tapi mereka tidak mampu. Ya, mereka belum dewasa untuk memilih dengan bijak. Akhirnya saudara-saudara, beberapa mereka melakukan tindakan-tindakan yang konyol, saudara-saudara. Beberapa mereka akhirnya hamil di luar nikah. Beberapa mereka bahkan di remaja-remaja sudah terikat narkoba, lakukan perkara-perkara kriminal, orang-orang yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Kenapa, saudara-saudara? Mereka tidak tahu aturan, mereka tidak takut untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka tidak memiliki didikan. Mereka tidak diajar, mereka tidak terbiasa untuk melakukan apa yang benar. Itu sebabnya, saudara-saudara, hal yang pertama, mari buat kesepakatan sejak dini. Misalnya, saudara-saudara, sepakatlah dengan istri, sepakatlah dengan suami, sepakatlah dengan mertua. Ya, jangan suami boleh, ya istrinya bilang nggak boleh. Orang tuanya, bapak, ibunya boleh, mertuanya ternyata dilarang. Nah, saudara-saudara, ini akhirnya membingungkan anak-anak. Buatlah kesepakatan sejak dini. Ya, kapan sudah bisa memiliki gadget, berapa lama mainnya. Saudara-saudara, waktu anak saya SMP, dia minta gadget, saudara-saudara. Ya, anak saya sudah kuliah ya. Waktu dia SMP, saudara-saudara, dia baru terima HP. Jadi SD dia kita ndak kasih. Walaupun dia pengen ngelihat teman-temannya sudah pakai HP, kita ndak kasih. Waktu SMP, saudara-saudara, kita akhirnya belikan. Tapi dengan satu syarat, ya saudara-saudara, dengan satu syarat, dia akan terima HP itu Jumat pulang sekolah dan kita ambil lagi Minggu. Kita ambil lagi Minggu. Ya, ketika dia mulai SMA, ya peraturannya diperlunak. Karena di beberapa aplikasi harus memakai HP, jadi mau ndak mau kita okein. Tapi kita mulai kasih batasan-batasan. Jadi boleh, tapi ada kesepakatan-kesepakatan. Jadi kalau saudara ini sejak dini nggak dilakukan, maka dia akan langgar. Ya, dia akan punya role model bukan keluarganya. Role modelnya adalah mungkin di luar sana. Jadi penting sekali, saudara-saudara, mari kita sepakati sejak dini. Misalnya dia mau pergi, oke, tapi ya seperti itu. Ya kita tidak bisa melarang ya. Kita tidak bisa melarang anak-anak sekarang, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kita akan lihat bijak mana yang boleh dan mana yang tidak. Yang boleh itu pun harus kita sepakati. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana
memiliki hikmat menghadapi gelombang tsunami yang dihasilkan dari era milenial ini. Ya, yang kedua, mari bangun keintiman. Ya, untuk apa? Untuk menjaga komunikasi yang baik. Mari bangun keintiman, ya, dengan menjaga komunikasi yang baik. Ini penting sekali, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau anak saudara udah mulai merahasiakan apa yang direncanakan, saudara-saudara, ini petaka yang akan bisa terjadi. Tidak jarang saudara-saudara, orang tua masa kecilnya, waktu anak-anaknya masih kecil, wah begitu bangga dengan anaknya. Anaknya cakep, anaknya cantik, keren. Waduh, dia sekolahkan di tempat yang bagus, seperti itu. Tapi berapa banyak saudara-saudara, waktu anaknya mulai SMU, anaknya kuliah, saudara-saudara, anaknya melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan, terikat narkoba. Ya, saudara-saudara, hamil di luar nikah atau hamilin anak orang. Mau gak mau harus ya dituntut, mungkin bisa jadi menikah muda. Wah, ini akan membuat orang tua menangis. Nah, saudara-saudara, kenapa? Ya mungkin karena orang tuanya tidak bisa memantau. Kenapa tidak bisa memantau? Karena komunikasinya rusak. Makanya saudara-saudara, bangunlah keintiman dengan anak saudara. Ya, jadikan mereka sahabat, lihat minatnya apa. Nggak bisa kita kasih peraturan-peraturan kayak hukum Taurat, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, lalu memberikan satu disiplin yang terlalu keras, yang mungkin terjadi perdebatan dan akhirnya kita melakukan disiplin ya bukan seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga apa? Dia menutup diri. Saudara-saudara, perlu anak-anak ya perlu apa? Berkomunikasi dengan orang tuanya. Ketika anak-anak mulai beranjak besar, dia pengen sesuatu, dia cerita sesuatu, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Mungkin dia bingung, saudara-saudara. Tapi akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, seharusnya saudara tangkap ini. Ya, saya saudara-saudara dengan istri saya menjaga komunikasi. Ya, makanya saya punya anak, dia betah di rumah. Dia punya komunikasi juga. Memang pada masa-masa pandemi ya tentu terbatas untuk keluar. Tapi sebelum masa-masa pandemi, dia betah di rumah. Dia akrab dengan mamanya. Ya, kalau ada sesuatu, misalnya dia senang sama lawan jenisnya, misalnya seperti itu. Ada orang senang sama dia, atau dia senang sama teman wanitanya seperti itu di sekolah. Ya, dia cerita sama mamanya. Ada hal-hal yang lain. Kalau saya mau masuk bicara tentang bagaimana membangun kedisiplinan seperti itu. Dia punya hobi apa? Ya, kita bicara tentang hobinya. Ya, nonton bareng apa yang dia suka. Saat-saat kita nonton bareng dengan dia suka nonton MotoGP. Wah, saya nonton MotoGP bareng dia. Lagi ngobrol-ngobrol, ada jeda, saya mulai masuk ngobrol tentang sesuatu yang penting. Jadi saudara-saudara, bangun keintiman. Untuk apa? Untuk tercipta komunikasi yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang lebih senior, tentu orang tua, tapi juga bisa siapa? Ya, bisa mertua, ya, saudara-saudara, bisa siapa? Bisa om, tante, bisa siapa? Kakak. Tapi minimal, saudara-saudara, ya, bapak dan ibu wajib menjadi teladan. Oh, saudara pengen anak-anak saudara ya setia melayani. Anak-anak saudara adalah cinta kepada Tuhan. Anak-anak saudara takut akan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang tua, saudara tidak bisa harus seperti ini. Kamu harus seperti ini, kamu harus ini. Tapi orang tua tidak melakukannya. Saudara-saudara, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Saya ingin mengajak saudara-saudara lihat satu kebenaran yang diteliti ya saudara-saudara oleh orang-orang yang belajar tentang keteladanan. Saudara-saudara, dikatakan begini. Ayah dan ibu yang sudah hidup baru dan senantiasa punya keintiman dengan Allah dalam ibadah dan saat teduh yang rutin, itu menciptakan anak-anak yang juga rindu akan Tuhan. Ayah dan ibu yang dermawan dan taat memberi persepuluhan, korban syukur, itu menciptakan anak yang mengutarakan kasihnya lewat pemberian.
Saudara pengen anak-anak saudara adalah orang yang suka memberi. Belajar dong setia memberi. Belajar memberikan korban syukur. Ayah dan ibu yang saling mengasihi dengan terbuka tanpa syarat menciptakan anak-anak yang memiliki perasaan aman dan mengasihi dan menghormati ayah dan ibunya ketika ia setia juga akan pasangannya. Dikatakan gini, ayah dan ibu yang perbuatannya konsisten dengan prinsip-prinsip mereka, dengan apa yang mereka ajarkan, menciptakan anak yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Ayah yang menerapkan kepemimpinan dengan kasih di dalam keluarga, dan ibu yang tunduk dengan penghormatan kepada suaminya, menciptakan anak-anak yang membangun rasa hormat dan tunduk kepada otoritas. Ayah dan ibu yang mengasihi tanpa syarat menciptakan anak-anak yang membangun rasa penerimaan dalam dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Ayah dan ibu yang menciptakan, yang mendengar dengan seksama kepada anak-anak, menciptakan anak yang memiliki rasa percaya diri, dihormati. Ayah dan ibu yang menepati janji akan apa yang dijanjikan kepada anak-anak mereka, menciptakan anak-anak yang setia dan bertanggung jawab. Ayah dan ibu yang mau mengakui kesalahan akan kegagalan mereka kepada anak mereka, menciptakan anak-anak yang tidak menutup diri dan tidak egois, menciptakan rasa hormat dalam diri anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jadilah teladan. Supaya apa? Supaya apa yang kita ingini, ya kebaikan-kebaikan, ya masa depan yang cerah, perilaku-perilaku yang baik terjadi dalam anak-anak kita, mulailah dari hidup kita dan itu akan terjadi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari saudara-saudara tertanam dalam komunitas kecil yang baik dan sehat. Saudara perlu masuk di dalam komunitas-komunitas kecil. Lalu gereja saudara ada kelompok-kelompok kecil, ya mungkin saudara namanya komsel, namanya cell group, blessing family, apa saja saudara-saudara. Dan ini penting. Di situ saudara-saudara bisa saling berbagi. Di situ saudara bisa saling menguatkan. Ketika saudara mengalami kebingungan, bagaimana cara menyelesaikan pergumulan-pergumulan saudara, saya percaya gereja yang bertanggung jawab akan menaruh orang-orang tertentu untuk saling share, untuk saling berbagi pengalaman. Sehingga kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita akhirnya bisa didukung. Kita memiliki satu cara hikmat keteladanan dari rekan-rekan seiman. Ya kita didukung di dalam doa. Kita dikuatkan. Itu yang menyebabkan keluarga-keluarga, saudara-saudara, ketika menghadapi badai kehidupan, tidak kolaps, tidak hancur, tidak meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita didukung oleh orang-orang yang bertanggung jawab, oleh orang-orang yang mengasihi kita. Dan tentu saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara, mari sibukkan diri masuk ke dalam pelayanan. Ya, ajak anak-anak saudara untuk aktif. Orang-orang, keluarga-keluarga yang tidak memiliki kesibukan, tidak ditanami bagaimana membangun gereja lokal sebagai panggilan Tuhan untuk melayani, mereka akan mengisi waktu mereka untuk hal-hal yang bisa saja hal yang sia-sia. Berjam-jam main gadget terus, berjam-jam terikat dengan game online. Beberapa mereka akhirnya sibuk dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tersembunyi. Saudara-saudara, tapi beda dengan orang-orang keluarga yang secara khusus tertanam dalam sebuah gereja lokal, masuk aktif membangun gereja lokal, aktif melayani sesuai dengan talentanya masing-masing. Mereka pasti akan terjaga. Ya, waktu-waktu mereka akhirnya disibukkan untuk hal-hal yang positif. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik sendiri, berdua atau secara bersama-sama dalam keluarga, dengarkan baik. Ini pesan Tuhan. Hari-hari ini saudara-saudara, mau tidak mau, gelombang tsunami ini sedang melanda gereja, sedang melanda keluarga. Ya, keluarga dibiasakan menjadi sebuah habit. Biasa apa? Biasa cepat, biasa nyaman, biasa nikmat, biasa serba instan, saudara-saudara. Kalau ini sudah terbentuk, saudara akan sangat berbahaya. Saya berharap saudara-saudara dengan pesan Tuhan pada saat ini, saudara-saudara peka, saudara-saudara meresponi dan waspada. Kalau engkau termasuk orang-orang yang
Memang masuk melakukan, iya saya kok jadi malas, saya kurang gigi. Saudara perlu bertobat. Kalau orang tua, ya saudara sebagai orang tua, selama ini engkau tidak menjadi teladan. Kau pengen anak-anak saudara baik, kau pengen anak-anak saudara melayani, kau pengen anak-anak saudara ya suka memberi, tapi engkau sendiri tidak lakukan. Ini waktunya untuk bertobat. Saya percaya saudara-saudara kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Tuhan ingin dia memulihkan keluarga. Ya mulailah dari Bapak Ibu saudara-saudara. Siapapun saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kalau engkau merasa bahwa Tuhan mengasihi saudara dan engkau berkata, ini firman Tuhan bukan untuk orang lain, ini firman Tuhan buat saya nih. Taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Walaupun saudara di ruang kerja, di ruang tamu, di kamar, ya saudara sendiri berdoa atau bersama-sama. Jangan malu saudara-saudara. Saya challenge saudara. Kalau engkau merasa bahwa Tuhan terima kasih, ini pesan Tuhan yang kuat buat saya. Terus taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap orang tua, setiap Tuhan pribadi-pribadi, setiap pasangan-pasangan muda, setiap orang-orang muda Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau jamah Tuhan. Mereka-mereka yang taruh tangan di dada Tuhan jamah. Kalau sementara ini Tuhan Yesus kehidupan mereka tanpa disadari Tuhan, mereka terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang dunia sudah ajarkan Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Beberapa mereka menjadi orang tua yang kurang menjadi teladan. Mereka keliru di dalam mengajar, menerapkan disiplin. Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Dalam nama Yesus hari ini, kiranya kebenaran firman Tuhan menuntun saudara, membawa saudara, memiliki satu visi dan apa yang saudara akan kerjakan ke depan. Biar kiranya engkau boleh menjadi orang-orang yang berjalan meresponi firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Kami hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Biar kiranya anugerah Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Pastor Junaidi Tuhan, staf gembala, semua jemaat Tuhan. Biar mereka semua terus bertumbuh menjadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Kokoh, kuat dan berdampak buat kerajaan Allah. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Percaya dan sudah diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all and happy Sunday.